Nah, kita hari ini akan sharing kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara tentang hari Pentakosta, ya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Biasanya ada beberapa gereja yang 10 hari sebelumnya udah tiap hari ibadah gitu ya, menantikan Roh Kudus. Tapi saya percaya bahwa jemaat di tempat ini sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Sekarang Giliranku. Bersama saya katakan, sekarang giliranku. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya adalah berbicara tentang estafet daripada Tuhan kepada kita. Ya enggak? Tuhan sudah naik ke sorga, dia tidak akan lagi memberitakan Injil di muka bumi ini. Dia tidak akan lagi melakukan perbuatan mujizat, dia tidak akan menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati dan selanjutnya. Dia tidak akan mengusir setan, itu dia tidak akan lagi secara fisik. Ya, dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi kemudian dia mau kita melanjutkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir, Yesus itu ketika dia bangkit dari kubur ya, dia bangkit dari kematiannya. Dia kan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Ini loh, aku bangkit loh gitu kan. Nah, kalau dia menunjukkan kepada murid-muridnya tentang kebangkitan dia, berapa lama sih sebenarnya butuhnya? 3 hari cukup enggak gitu? Cukup sudah nunjukkan gitu. Ya enggak? 5 hari? Seminggu? Ya enggak? Tetapi dia tidak secepat itu. Dia menggunakan waktu 40 hari terakhir dia di muka bumi, saudaraku. Jadi setelah dia bangkit dia masih 40 hari lagi. Alkitab mencatat, dia katakan bahwa dia bangkit dan menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. 500 sekaligus. Saudaraku, wah KKR saudaraku ya. 500 orang. Kenapa? Dia menampakkan diri. Dan dia bukan hanya menampakkan diri, dia mengajarkan. Mari kita lihat ya di dalam Kisah pasal 1 ayat Kisah 1 ayat ke-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Saudaraku. Nah, saudaraku, untuk itu hari ini saya mau ajak kita untuk mengerti dulu bagaimana kenapa Tuhan begitu serius menampakkan diri. Dia itu tidak mau supaya setelah dia menampakkan diri, murid-muridnya masih nggak ngerti juga dan kembali kepada pekerjaannya dan tidak ada yang melanjutkan pekerjaannya. Dia pengen supaya murid-muridnya memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya semua dunia ini boleh mendengar bahwa dia sudah mati dan bangkit lagi untuk semua orang, untuk menanggung semua dosa semua orang. Dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku. Nah saudaraku, kita ini ada di dalam, kalau di dalam istilah lari estafet, kita ini adalah putaran terakhir untuk memberitakan Injil ini kepada seluruh dunia, saudaraku. Saya sering nonton di YouTube ya, saya lihat di YouTube ya, saya suka lihat orang-orang yang lari estafet. Saya belakangan ini suka melihat ada seorang pelari wanita Amerika, saudaraku ya, namanya Sha'Carri Richardson, saudaraku ya, saudara buka aja di YouTube. Wah, Sha'Carri Richardson ini mungkin dia kulit hitam gitu ya, dia berlarinya begitu luar biasa. Nah dia biasa di pelari estafet itu ada beberapa 4 orang biasanya ya gitu ya. Nah dia itu ditempatkan yang terakhir. Kenapa di terakhir? Semua orang berlari di sekencang-kencangnya. Tetapi dia berlari sudah sekencang-kencangnya itu karena dia adalah pelari yang terakhir. Dia harus all out sampai nggak tersisa lagi. Dan dia lari begitu kencang. Dan memenangkan kejuaraan. Nah dia selalu ditempatkan di terakhir karena dia adalah pelari yang sangat kencang dan pelari yang sangat maksimal saudaraku.
Dengan demikian mereka bisa juara, saudaraku. Nah, saudaraku, kita juga seperti itu. Kita juga pelari di putaran terakhir. Tanda-tanda kedatangan sudah sangat dekat. Apa yang dikatakan dalam Matius 24 mulai ayat 3 sampai ayat 14 itu sedang digenapi hari ini. Peperangan sedang terjadi, kelaparan lah, gempa bumi lah, bencana alam, semuanya kasih semakin dingin. Semua tanda-tanda ini semakin jelas. Dan hari ini tanda yang terakhir adalah Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahan. Hari-hari ini kelompok kami juga sedang sibuk dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku, sehingga Injil itu bisa masuk ke dalam pedalaman-pedalaman, masuk ke dalam daerah-daerah, dan Injil terus diberitakan. Dan kita adalah orang-orang di putaran terakhir untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya mau menjelaskan dulu bagaimana Yesus itu memulihkan keadaan manusia. Waktu manusia pertama kali diciptakan, manusia itu diciptakan Allah, memiliki roh Allah, dan kemudian di dalam kondisi yang terbaik. Tuhan menciptakan semua ciptaan itu ya, mulai dari cakrawala, bintang-bintang penerang, ya matahari, bulan, bintang, segala macam. Dia menciptakan air, hujan, segala macam. Dia menciptakan tumbuhan, hewan, segala macam ya. Dia menciptakan, dan setiap hari Tuhan selalu ngomong, semuanya itu baik. Semuanya baik. Namun, dari semuanya yang baik, Tuhan masih merasa belum cukup lagi. Dia membuat namanya Taman Eden. Segala yang the best, yang terbaik, berlimpah-limpah ada di Taman Eden itu. Ya semua buah-buahan, semua binatang, semua makanan dia, semua bahkan emas, batu permata, segala macam berlimpah ruah ada di situ. Dan Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Itu Taman Eden berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang kasih karunia. Sesuatu yang bukan diusahakan oleh manusia tapi sudah disediakan oleh Tuhan. Sampai pada hari manusia jatuh dalam dosa, maka mereka dilempar keluar dari Taman Eden. Mereka nggak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden menikmati. Dan Tuhan melepaskan kutuk. Ini adalah tentang konsekuensi dosa ya. Ada 5 konsekuensi dosa. Yang pertama, roh Tuhan langsung terputus. Yang kedua, mereka dilempar keluar dari Taman Eden tadi. Yang ketiga, mereka mulai hidup dengan kekuatan sendiri, hidup dalam kutuk, saudaraku. Tuhan katakan, terkutuklah tanah, dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh kau akan mendapat makananmu. Dan sejak saat itu manusia itu hidup susah payah untuk mencari rezeki. Kalau ada orang yang membanggakan diri bagaimana dia bersusah payah, bagaimana akhirnya dia mendapatkan, saya mau kasih tahu, hidup dalam kutuk aja dibanggakan. Saudaraku, itu bukan sesuatu rancangan Tuhan. Walaupun kita mungkin mendapatkan sedikit hasil, tapi itu adalah kehidupan kutuk. Kemudian kita kehilangan kuasa. Tadinya Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, dia katakan beranak cuculah, ya enggak, berkembang biaklah, beranak cuculah, taklukkanlah bumi gitu ya. Dan berkuasalah atas binatang-binatang di darat, di laut, di muda, dan berkuasa atas seluruh bumi. So itu ada, Tuhan memberikan kuasa kepada Adam. Dan akibat yang kelima adalah kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Nah, tidak ada orang bisa lepas daripada kelima akibat itu. Jadi manusia setiap hari hidup berjalan dalam kutuk. Ya enggak? Sampai kepada Yesus datang ke dunia. Apa yang dilakukan Yesus adalah membuat manusia pulih kembali kepada zaman Adam. Saudaraku. Saudara pernah bayangkan enggak kenapa Adam waktu pertama kali diciptakan, Adam itu memiliki roh Allah. Ya enggak, dihembuskan, ada neshama, ada jiwanya, rohnya di situ ya. Nah, kemudian Tuhan nggak pernah kasih Adam, Nidam, ada 613 hukum Taurat ya gitu ya. Aku kasih kamu pelajarin baik-baik, mulai hari ini kamu harus hidup sesuai hukum itu. Ya enggak? Kalau kamu melenceng, kamu melanggar, kamu kena hukum. Faktanya Tuhan tidak pernah berikan kepada dia aturan main. Nggak pernah berikan kepada dia standar moral, standar kekudusannya Tuhan. Kenapa? Karena Adam hidup oleh roh Tuhan. Adam hidup oleh roh Tuhan,
dan dipimpin oleh Roh. Sehingga Adam itu bisa hidup dengan standar moralnya Tuhan, dengan kekudusannya Tuhan, dengan karakter sifat-sifatnya Tuhan, dengan kecerdasan, hikmatnya Tuhan, dengan otoritas, dengan kuasa yang dimiliki Tuhan. Semua itu kita namakan kemuliaan. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Kemuliaan ini bukan berbicara tentang cahaya. Tapi kemuliaan ini berbicara tentang semua sifat Allah, semua natur Allah itu. Ya enggak? Standar moralnya, kekudusannya, kuasanya, hikmatnya, ya enggak? Sifat-sifatnya, semuanya itu adalah kemuliaan, saudaraku. Nah, Adam itu enggak perlu diajari. Dia otomatis karena roh Allah terhubung dengan dia otomatis hidup dengan moralnya Allah, hidup dengan kekudusannya Allah. Begitu Adam jatuh dalam dosa, maka roh Allah langsung terputus. Tadi kan akibat dosa pertama, roh Allah langsung terputus. Begitu roh Allah terputus, maka manusia kehilangan semua natur Allah itu. Ya enggak? Kuasanya, hikmatnya, sifat-sifatnya, semuanya hilang itu. Standar moralnya, sehingga kita kasih contoh, Kain anak sulung Adam. Kain anak sulung Adam, bukannya dia belajar menjadi jahat. Tetapi kalau orang tidak dipimpin oleh roh, berarti dia dipimpin oleh daging. Daging saya pernah jelaskan di sini, daging itu adalah berbicara sifat natural kita ketika kita mendengar dengan, kalau tubuh dengan 5 panca indera, kita mendengar atau kita melihat sesuatu masuk ke dalam jiwa. Jiwa merespon gitu, memproses pikiran kita, mulai memikirkan begini-begini, perasaan kita, kehendak kita, dan dieksekusi lagi. Itu tindakan daging. Kita dari lahir, setelah kita tidak hidup oleh roh, kita dari lahir hidupnya dalam daging. Kita hidup dalam daging. Nah, tapi Adam tidak hidup dalam daging. Adam hidup oleh roh. Dia tidak hidup menurut daging. Ya enggak? Dia hidup menurut roh, saudaraku. Sehingga Adam itu enggak perlu diajarin, dia punya karakter Allah. Dia punya moral Allah. Kain tidak. Roh Allah sudah terputus. Kain hidup dalam daging. Salah satu perbuatan daging adalah dengki, iri hati, dan semuanya itu perseteruan, perselisihan segala macam. Nah, itu yang terjadi pada Kain. Sehingga Kain itu menjadi dengki, menjadi iri kepada saudaranya Habel. Dan dia bisa bengis, dia bisa jahat, dia bisa membunuh saudaranya. Itu bukan karena dia belajar menjadi jahat, tapi karena roh Allah tidak ada pada dia. Ketika roh Allah tidak ada pada manusia, standar moralnya, kekudusannya, sifatnya, semuanya hilang. Itulah kemuliaan itu hilang, saudaraku. Dan manusia hidup menurut daging dia. Apa yang dia pikir baik, apa yang dia rasakan, itulah yang dia kerjakan, saudaraku. Itu adalah keadaan manusia. Sampai pada saat Yesus datang, ngomong-ngomong saya ngomong terlalu cepat nggak? Tangkep Bapak Ibu? Tangkep ya? Sampai pada saat Yesus datang, apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu memulihkan manusia kembali kepada zamannya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Apa yang membuat Adam kehilangan semuanya itu? Dosa. Ya enggak? Dosa itu bagaikan air terhadap listrik. Ada setetes saja air, cetak, langsung listrik kotslet putus. Putus langsung. Begitu listrik putus, maka sound system tidak jalan, AC tidak jalan, lampu tidak jalan, semuanya hilang. Itu sama seperti dosa terhadap Tuhan. Jadi begitu ada dosa setetes saja, semua yang milik Tuhan itu tidak jalan. Sifatnya, karakternya, otoritasnya, kuasanya, moralnya, kekudusan, semuanya itu lenyap. Nah, ketika itu tidak ada, maka manusia tidak bisa menikmati semua apa yang punya Tuhan itu. Manusia nggak bisa. Manusia berusaha meniru-niru saja, saudaraku. Nah, saudaraku, Yesus itu membuat ini kembali kepada yang semula. Jadi dia harus menyingkirkan, problem utamanya adalah dosa. Problem utama adalah apa? Dosa. Dosa itu bagaikan air tadi itu. Jadi dia disingkirkan. Itulah dilakukan oleh Yesus. Manusia tidak bisa menghilangkan dosa dalam dirinya, nggak bisa. Sudah tercemar nggak bisa. Kalau misalnya air ini tercemar 10 tetes air racun, sianida, saudaraku ya. Kita nggak bisa membuat air ini menjadi layak, dia tetap tercemar. Ya nggak? Agama mengajarkan taruh, bikin air bersih, buat pahala, buat kebaikan, tolong orang, bangun gereja, kasih ini, kasih itu. Itu bagaikan bikin air bersih, tapi tidak menyediakan racun.
racun di dalam tetap ada, tidak meniadakan. Oh, beberapa ajaran mengajarkan, oh kita harus bertobat, jangan lagi berbuat. Bertobat itu seperti berhenti memasukkan racun, tapi tidak meniadakan racun di dalamnya. Dia hanya berhenti memasukkan racun yang baru. Soalnya yang dilakukan Yesus adalah, dia datang dalam keadaan yang steril, dan kemudian dia ambil semua racun kita itu pindah kepada dia, dan kesterilan dia, kebenarannya dia yang kudus, dia yang benar tuh, kebenarannya itu dikasihkan kepada kita. Dengan demikian kita ini selanjutnya tidak dijumpai lagi dosa. Saudara harus percaya pengorbanan Tuhan itu tuntas, bahwa tidak ada lagi dijumpai dosa pada dirimu. Bukti yang terkuat adalah hari pencurahan Roh Kudus ini, saudaraku. Itu adalah bukti terkuat. Dulu bangsa Israel itu begitu dikasih oleh Allah, saudaraku. Namun Allah tidak bisa tinggal di dalam diri manusia bangsa Israel itu. Nggak bisa, karena apa? Ada dosa di dalamnya. Dia tinggal di ruang maha kudus dari tabernakel, dari bait Allah, saudaraku. Itu pun yang bisa masuk hanya imam besar saja. Dan dia harus diikat sama lonceng. Jadi kalau dia hidup nggak benar, dia masuk ke dalam, dia dibunuh oleh Tuhan, mati dia, saudaraku. Betapa kudusnya Tuhan. Jadi itu rakyat biasa nggak bisa masuk. Imam besar masuk ke dalam setahun sekali, saudaraku. Namun setelah Yesus mati, tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, satu tirai yang tebal itu robek dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas itu buat manusia yang robek itu pasti. Dari atas ke bawah. Dan apa yang terjadi sejak saat itu, Roh Allah tidak lagi tinggal di tabut Allah. Tetapi Roh Allah tinggal dalam diri manusia. Saudaraku, Alkitab mencatat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Allah, saudaraku ya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kalau ada dosa setitik saja pada diri kita. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus telah menghapus semua dosa itu. Dulu mereka kalau setiap kali berbuat dosa, mereka bawa kambing, domba, ya enggak, bawa lembu untuk korban. Tapi korban itu tidak bisa menghapus dosa. Tidak bisa ya. Kalau saudara baca sendiri, saya enggak sempat buka. Di dalam Ibrani 10 ayat 4 dikatakan darah domba jantan tidak mungkin ya. Tidak mungkin darah domba jantan itu menghapus dosa. Tidak mungkin, tidak bisa. Jadi binatang itu tidak bisa menghapus dosa. Dia hanya menghapus hukumannya untuk sementara. Tapi dosanya tetap ada di dalam. Tapi Yesus dia menghapus dosa kita. Yohanes katakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, Yesus menghapus dosa dunia, dia adalah anak domba yang steril. Sama manusia terhadap manusia. Kalau domba tidak bisa gantikan manusia dong, beda kelas. Tapi ini manusia steril menanggung dosa kita. Dianya dibunuh, saudaraku. Sehingga dosa kita pindah ke sana, tak ada dosa lagi. Tapi puji Tuhannya semua dosa kita yang lalu, yang sekarang, bahkan yang belum terjadi pun 10 tahun kemudian dosa anak kita yang mungkin ada yang belum lahir anaknya kita, atau dosa cucu kita belum lahir sama sekali gitu ya, itu pun semua sudah ditanggung oleh Yesus. Dosa semua zaman itu ditanggung oleh Yesus. Nah, karena tidak ada lagi dosa dijumpai dalam diri kita, maka tidak ada lagi penghalang. Ingat, dosa itu bagaikan air terhadap listrik. Ingat, begitu juga dosa itu terhadap hubungan kita terhadap Tuhan. Itu langsung akan memutus. Tapi karena tidak ada dosa lagi, maka Tuhan memberikan rohnya. Yesus memberikan rohnya kepada kita. Dan kemudian dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi ada Roh Kristus yang menjadikan kita anak Allah. Ingat, Galatia 4 ayat 6 katakan, karena kamu adalah anak Allah, kamu adalah anaknya, maka Allah menyuruh roh anaknya, Roh Kristus itu masuk ke dalam diri kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Kita itu menjadi anak Allah dengan Roh Kristus. Roh yang tadi, Kristus yang tak ada dosa tadi. Kita jadi anak Allah. Selanjutnya kita perlu terkoneksi lagi sama Allah. Jadi dia memberikan Roh Kudusnya, memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Dengan demikian roh kita terkoneksi lagi dengan Roh Allah.
Dan begitu roh kita terkoneksi lagi dengan roh Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, Adam tidak hidup menurut daging. Adam tidak perlu belajar hukum Taurat, tak perlu. Dia itu dihidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Maka setelah kita terima roh Allah, kita terkoneksi. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk hidup oleh roh. Tidak bisa karena roh kita terputus, mati sudah. Kita cuma bisa hidup menurut daging. Sehingga di dalam perjanjian lama tak pernah ada perintah supaya kita hidup oleh roh. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru, coba kita lihat ya. Mari kita buka di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-5. Saya baca ayat dari 3 dulu ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Taurat nggak bisa menyelamatkan kita karena daging kita dikuasai oleh dosa. Karena kita nggak bisa, maka dilakukan oleh Allah. Yang dengan jalan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dengan mengutus anaknya dalam bentuk manusia ini, manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi ada tubuh kita, manusia ini tubuh ini yang dikuasai dosa. Kenapa? Karena dosa. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa, dia tubuhnya dikuasai oleh dosa sehingga dia mau lepas dia nggak bisa. Aku janji pokoknya aku nggak mau berjudi lagi. Selang 3 minggu dia judi lagi. Aku janji aku nggak mau bohong lagi. Nanti sore sudah bohong, saudaraku. Karena terikat sama tubuh dosa. Tapi dia mengutus anaknya yang tidak dikuasai oleh dosa, tapi yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa itu tadi. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Ya enggak? Sebab ya enggak? Ini hanya jadi apa yang dikerjakan Yesus hanya untuk orang yang mau hidup menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Waktu kita jadi milik Kristus, kita terima Yesus, kita menerima roh Allah, roh Kristus. Yang menjadikan kita anak Allah, saudaraku. Dan kemudian kita menerima roh kudus supaya kita hidup menurut roh. Ingat ada roh yang memimpin kita. Makanya di dalam Galatia 5 ayat ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bukan berusaha untuk tidak hidup menurut daging, ya enggak. Tapi kita enggak perlu berusaha. Saya berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa, saya berusaha untuk kudus. Tidak usah berusaha. Kamu hidup aja di dalam roh. Hiduplah menurut roh. Waktu kau hidup menurut roh, roh itu akan mengubah hidup kita. Sehingga kau tidak akan mengikuti keinginan daging seperti itu. Nah, contoh ya, saya kasih contoh dulu ayat 17 dulu ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tak berlaku lagi untuk kamu. Dia tidak akan mengendalikan kamu lagi dengan kutuknya segala macam. Itu tak berlaku. Kamu hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ya enggak? Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan selanjutnya. Ya enggak? Sampai ayat 21. Ya enggak? Nah, Tuhan ngomong gini. Kamu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Artinya gini, kamu nggak usah berusaha untuk
Oh, tidak mau, saya berusaha untuk tidak hidup dalam percabulan, berusaha untuk tidak iri hati, berusaha untuk aku tidak marah, berusaha aku tidak ini, berusaha. Kita berusaha untuk menghindari daging. Itu capek kita, ingat. Tapi kalau kamu hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan itu. Saya kasih contoh. Kalau misalnya satu orang, ya, dia merokok, terikat dengan rokok. Dia berusaha. Tuhan, aku mau berusaha, Tuhan, aku berusaha. Ya enggak ya? Satu hari dia mungkin menghisap satu bungkus rokok. Dia berusaha, Pak, susah Pak gitu. Saya udah kurangin ini Pak, jadi setengah. Oh, saya kurangin Pak gitu. Kemudian naik lagi jadi satu bungkus. Susah Pak, ya gitu ya, susah. Itu namanya berusaha. Tapi ketika kau hidup oleh roh, apa yang terjadi? Ya enggak? Kau tiba-tiba merasa asap rokok ini tidak nyaman bagimu. Ini sungguhan yang terjadi pada diri saya. Saya dulu adalah seorang perokok. Tapi hari ini ketika saya mendapatkan asap rokok, saya langsung merasa, wah tidak nyaman gitu. Saya akan cepat menyingkir, saya tidak nyaman. Ya enggak, saya akan merasa tidak enak sekali gitu. Bedakan antara seseorang yang sedang berjuang untuk kurangi rokok dengan seseorang tiba-tiba memiliki satu kondisi di mana dia tidak menyukai bau rokok, dia tidak suka akan itu. Kenapa? Karena roh Allah mengubah kita, membuat kita tidak suka. Kalau kau tidak suka, kamu tidak perlu berusaha untuk tidak merokok, kamu sudah tidak suka. Tanggap Bapak Ibu, bisa bedakan. Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh roh Allah adalah dia membuat kita hidup dalam standar kekudusan dia. Dia membuat kita hidup dengan standar moral dia, hidup dengan karakter dia. Sehingga orang ketika hidup dengan roh itu, saudaraku, dia akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu salah satunya misalnya ya, kasih, sukacita, damai sejahtera gitu, kebaikan, kemurahan segala. Saudaraku, kita diajar mari kita belajar untuk murah hati, saudaraku. Saudara murah hati, bisa sekali, 2 kali, 3 kali ketika orang ini datang lagi, kita akan merasa terganggu. Orang ini datang terus menyebalkan ini, gitu ya enggak. Karena murah hatimu itu dari dagingmu, saudaraku. Kamu bukan murah hati yang karena roh, yang karena sifat naturnya Allah. Saudaraku, kalau kita mengasihi, kalau kita murah hati, kita itu punya standar. Ya enggak, orang ini enggak layak ditolong, orang ini dia enggak baik sama aku. Kita ada persyaratan-persyaratan. Tapi murah hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan itu tidak pakai persyaratan. Dia ngomong, dia adalah Bapa kita yang baik terhadap orang jahat dan orang baik, memberikan mataharinya, mencurahkan hujannya kepada orang jahat dan orang baik. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Saudaraku, murah hatinya yang karena roh Allah itu, buah roh itu berbeda dengan murah hati yang diusahakan dengan daging. Bapak Ibu bisa tangkap perbedaannya. Saudaraku, itulah yang terjadi ketika kita menerima roh Allah dan dipimpin oleh roh Allah, hidup oleh roh Allah, maka kita akan kembali menerima kemuliaan itu. Saudaraku, saya ajak kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita menerima roh Allah, maka yang terjadi ada kemerdekaan. Kemerdekaan dalam kebiasaan buruk kita, kemerdekaan tadi yang suka merokok lah, kecanduan sama narkoba lah, kecanduan sama minuman keras lah, pornografi segala macam, itu kita akan merdeka. Di mana ada roh Allah, ketika kau hidup oleh roh, itu akan otomatis merdeka. Merdeka bukan hanya dalam hal karakter saja, tetapi merdeka juga di dalam hal, misalkan kita dikuasai oleh sakit, penyakit, ya enggak dalam kutuk kemiskinan, ya enggak keluarga yang hancur, yang kacau segala macam. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Kemerdekaan dalam finansial kita, dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan, dalam segala sesuatu. Saudaraku, di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama akan terjadi kemerdekaan di dalam hidup kita. Dan dikatakan kita akan mencerminkan kemuliaan. Mencerminkan itu memantulkan. Sehingga orang lain melihat kita itu, dia akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan saya sudah jelaskan tadi. Semua yang menjadi natur Allah itu, ya enggak? Karakter Allah. Buah roh tadi ya, karakter Allah, ya enggak, hikmat Allah, ya enggak. Kamu dulu kamu enggak pintar, kamu bodoh deh, kayaknya enggak naik kelas waktu itu. Kamu kan pernah enggak naik kelas. Kok kali ini kayaknya kamu tuh begitu berhikmat. Kalau ngomong itu, waduh, keren, mencerahkan, ya enggak. Itu hikmat, ya enggak. Hikmat, natur Allah itu bukan hanya karakter, tetapi juga termasuk juga standar moralnya, kekudusannya. Seringkali kita belajar untuk hidup kudus. Tapi ketika kau hidup oleh roh, kamu itu diubah jadi kudus. Kamu itu menjadi tidak suka dengan perbuatan daging, tidak suka dengan perbuatan dosa. Nggak suka. Kamu akan hidup dengan kekudusannya Allah. Dengan standar moral Allah. Nggak perlu kau baca-baca untuk ini boleh nggak, itu boleh nggak. Nggak perlu. Roh Allah itu akan membuat kita itu memiliki semua milik dia. Itulah kemuliaan. Dan orang lain akan melihat kemuliaan itu dalam diri kita. Kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan tidak berselubung. Dan dikatakan apa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan datangnya dari roh Allah itu. Jadi waktu kita terkoneksi lagi, ketika roh kudus dicurahkan kepada kita, nempel kembali, jadilah kita sama seperti Adam. Kemuliaan itu datang dari roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar Yesus, saudara. Kita diubah. Jadi kita bukan belajar berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita diubah menjadi serupa dengan Yesus. Karakter kita diubah, ya enggak? Sifat kita diubah, hikmat kita diubah, ya enggak? Moral kekudusan kita diubah. Karena apa? Karena kita menerima roh Allah, roh kudus itu. Berhubung dengan terkoneksi dengan roh kita. Kita hidup oleh roh itu dan dipimpin oleh roh. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, Tuhan itu pengen memulihkan kita dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan, bukan sesuatu yang dikerjakan kita. Kalau dikerjakan kita, maka itu namanya bukan kasih karunia. Itu adalah upah namanya. Tapi sesuatu yang tidak kita kerjakan, tapi kita menerimanya, itu kasih karunia. Kita nggak sanggup mengubah karakter kita nggak sanggup untuk hidup kudus, kita nggak sanggup untuk pulih dari keadaan yang terkutuk ini. Kita nggak sanggup dalam segala ini. Tapi Tuhan pulihkan kita. Tuhan ubah kita. Itulah kasih karunia-Nya. Amin saudaraku. Dan itu diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Amin saudaraku. Nah saudaraku, dan ketika Yesus sudah pulihkan kita, ya enggak, dosa sudah tak ada, maka 5 hal tadi, yang tadi saya jelaskan tadi, 5 akibat dosa itu tadi, keterpisahan dari Allah. Semua ini langsung beres. Yang pertama, rohnya yang terputus, kembali lagi Tuhan kasih rohnya kepada kita, roh Kristus itu dan roh kudus itu, ya enggak, dan terhubung kembali. Yang kedua, kerajaan Allah, mereka lempar keluar dari kerajaan Allah, kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan terputus, itu dipulihkan kembali. Dan Tuhan ngomong, sekarang dia ngomong sama kita, ya enggak? Carilah dahulu, jangan sama seperti bangsa-bangsa lain, mikirin bagaimana mereka makan, minum, pakai. Kau carilah dahulu kerajaan Allah dan His righteousness, dengan kebenarannya dia. Kamu tuh enggak benar, enggak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan bukakan kembali taman Edennya kepada kita. Kau masuk lagi lah ke taman Eden. Nikmati apa yang ada di taman Eden. Yang kita sebut kerajaan Allah. Tapi bagaimana maksudnya? Masuknya gitu. Dengan kebenarannya Yesus. Kita masuk ke dalam taman Eden. Yesus bukakan kembali taman Edennya. Hiduplah dari pemeliharaan Allah. Dari kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Di dalam kerajaannya. Sebenarnya hari ini saya dikasih tema adalah menggunakan waktu kita, tenaga kita, sumber daya untuk kerajaannya. Nah, sebelum menggunakan, kita terima dulu dari kerajaannya. Terima dulu semua berkat kita
Bukan dengan usaha kekuatan kita, tetapi dari kerajaannya, dari taman Edennya. Nikmati semua itu dan kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Tapi dari mana kita dapat? Dapatnya dari kerajaan Allah, dari taman Eden. Itu sudah dibukakan. Yang ketiga, kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Karena apa? Dosanya sudah tidak ada. Kalau dosa tidak ada, kutuk tidak ada. Sebab kutuk adalah akibat dosa. Dan kita menerima kuasa kembali dari Tuhan. Roma 5 ayat 17. Kita akan menerima kuasa dan hidup dalam hidup yang kekal lagi. Semua akibat dosa tak ada lagi. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya selama 40 hari. Bahwa kasih tahu mereka, mereka tidak lagi hidup dalam kutuk. Aku sudah membebaskan mereka dari dosa penghalang utama itu. Dan mereka boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Hiduplah di Taman Eden lagi seperti dulu. Itu maksudnya. Berapa banyak orang tidak memahami, berpikir bahwa keselamatan itu adalah apa yang dikerjakan Yesus adalah hanya membawa kita masuk surga pada akhir zaman. No, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang sudah dipulihkan, kembali seperti zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa. Hidup di dalam Taman Edennya, di dalam kerajaannya. Itu yang disampaikan Yesus. Yesus berulang-ulang kali 40 hari ngomong kepada murid-muridnya. Kasih tahu ya, aku sudah membukakan Taman Eden itu. Aku sudah menyediakan kerajaan Allah itu. Hiduplah di dalam kerajaan Allah. Aku sudah memulihkan, membebaskan mereka daripada dosa dan semua akibat dosa itu. Saudaraku. Nah, saudaraku, murid-muridnya menangkap dan menceritakan kepada dia. Saudaraku, puji Tuhan, ada Paulus. Ternyata dari yang Tuhan tampakkan itu, mereka hanya menyampaikan pada zaman tersebut. Tapi tidak banyak yang menulis, hanya Petrus saja yang menulis, Yohanes menulis, tetapi tidak banyak yang menulis tentang kasih karunia Tuhan, tentang Injil Kerajaan Allah ini. Saudaraku, puji Tuhan ada Paulus. Paulus kemudian mulai menulis apa yang dikerjakan Yesus. Dari membereskan dosa, sampai hidup oleh roh, sampai hidup dalam kemuliaan Tuhan, sampai hidup di dalam kerajaan Allah, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Paulus menulis dengan lengkap. Hari ini kita mengerti, oh terima kasih untuk Paulus. Tapi sekarang, setelah Paulus menyampaikan kepada kita, setelah murid-murid pada zaman tersebut menyampaikan kepada seluruh dunia, dan akhirnya sampailah ke Indonesia. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, pada masa tersebut Yesus itu menampakkan diri kepada 500 murid sekaligus. 500 lebih. Saudaraku, dikatakan demikian. Dan Yesus suruh, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terkoneksi lagi, kamu hidup dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan otoritas Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena Roh Allah itu tadi di dalam. Dengan kemuliaan Tuhan itu, kamu menjadi sama seperti aku. Tunggu, jangan pergi kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Setelah kau dipenuhi, kau akan jadi saksiku. Dan kau akan menerima kuasa itu. Karena apa? Karena Roh Allah terkoneksi lagi dengan kamu. Ingat, tunggu. Dan jadilah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Saudaraku, berapa orang yang merespon? Alkitab mencatat, dia menampakkan kepada 500 orang. Saudaraku. Tapi kisah 1 menjelaskan bahwa mereka berkumpul di loteng, ada 120 orang. 120 orang dari 500 lebih yang mendengar, yang melihat Yesus bangkit, yang mendengar Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah. Tapi mereka tidak respon. Hanya 120-an orang yang respon. Saudaraku, hari ini adalah kita merayakan bagaimana Roh Allah itu dicurahkan kembali kepada kita sehingga kita bisa hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Kita bisa hidup dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Adam, saudaraku. Dan Tuhan pengen kita hidup seperti itu. Namun tahukah kita bahwa Roh Allah diberikan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, saudaraku. Saudaraku, satu kali ketika Yesus memulai pelayanannya di dalam Lukas pasal 4. Ayat ke-18, saya baca ini.
Yesus ngomong gini dalam bait Alaya, dia baca firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat lalu duduk. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku, Yesus membaca kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, tahun kasih karunia itu sudah datang. Dan sekarang hari ini adalah genaplah nas itu. Dan Yesus melayani, mulailah Yesus melayani dengan kuasa, dia membebaskan orang yang dikuasai oleh roh jahat, menyembuhkan yang sakit, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah saudaraku, setelah kita terima roh yang sama yang dimiliki oleh Yesus, pada hari Pentakosta kita menerima Roh Kudus itu. Roh yang membuat Yesus melakukan semua perbuatan-perbuatan itu. Harusnya perkataan yang sama adalah diucapkan oleh kita. Roh Allah ada padaku sekarang. Dan Tuhan mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang yang tertindas. Memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu adalah kerjaan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup dengan kemuliaan Tuhan. Tapi bukan itu saja. Ya enggak? Tapi dia mau kita hidup untuk Tuhan. Dia mau hidup untuk Injil kerajaan itu. Supaya semua orang yang di luar sana itu juga mengalami Taman Eden dibukakan bagi mereka. Kerajaan Allah itu juga untuk mereka. Kita perlu memberitakan Yesus yang telah melakukan semua itu. Hari ini kita mendengar semua Injil itu. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberkati kita, memerdekakan kita. Dan untuk membuat kita hidup serupa dengan Yesus. Kita diubahkan. Tapi apakah hanya sampai situ? Tuhan ngomong, aku butuh engkau. Aku tidak akan turun ke dunia lagi ngomong sama mereka. Aku tidak akan turun ke dunia lagi menyembuhkan mereka yang sakit. Kamulah itu. Kamu yang ngomong sama mereka, kamu yang sembuhin mereka, kamu yang berkati mereka, kamu menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Seperti aku memulihkan mereka, demikian kau memulihkan mereka. Sebab aku tidak akan turun ke dunia untuk melakukan itu. Tapi kamu ada di dunia dan aku butuh engkau. Hari ini apakah kita adalah bagian daripada 380 yang tidak respon? Sekalipun mendengar langsung dari Tuhan, melihat langsung bagaimana Yesus bangkit. Dan mendengar bagaimana Tuhan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Tapi mereka enggak peduli. Ataukah kita adalah yang termasuk yang 120. Dan kita mau ngomong, Tuhan, hari ini adalah hari-hari terakhir. Aku tahu engkau sudah hampir datang. Aku enggak tahu berapa lama umurku, tapi selama aku ada di dunia ini, akulah itu Tuhan. Pakai aku mau merespon, aku mau yang seperti 120 orang itu.